Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelum bahas tentang popping, finding popping, sambil nungguin reaksi dari ya rival atau teman-teman yang sering bereaksi, kita akan bahas dulu warna seperti gini. Ini kebetulan saya dapat project dengan permintaan warna seperti gini. Saya minta maaf bagi yang punya gambarnya saya gunakan untuk contoh karena emang permintaan customer saya mengirim foto warna seperti gini ya. Oke, di sini yang kita mainkan untuk partikelnya, saya menggunakan warna partikel mutiara putih dan juga partikel mutiara hijau atau pearl green dan pearl white. Untuk perbandingannya kita coba perbandingan 1:1 ya. Kenapa di sini saya menggunakan cat jenis mutiara? Kita supaya mendapatkan hasil warna yang elegan ya. Kalau kita pakai warna silver atau flash silver yang bernya kecil itu juga bisa, cuman untuk mendapatkan tingkat sekelas elegannya dari mutiara itu ya agak susah. Jadi yang membedakan antara cat mutiara dan cat silver tuh atau partikel silver tuh seperti itu. Terutama nanti ketika sudah di clear, entah itu clear dupe atau clear mengkilap, yang jelas beda jika kita menggunakan partikel dari jenis mutiara dan yang menggunakan partikel dari jenis silver atau silver metalik, tentunya akan kelihatan beda. Dan berikutnya untuk tinta warna hijaunya, di sini kita pakai general green atau kalau kita misalkan main NC ya, itu kalau nggak salah Cheyenne green atau hijau yang pekat tapi transparan. Kalau terpaksa ya pakai cat tintun hijau juga bisa. Ini kalau terpaksa. Terus berikutnya untuk warna untuk warna birunya, karena ada unsur warna birunya supaya dapat padat. Di sini saya memakai tinta biru atau blue. Kalau mungkin di brand lain general blue ya, tapi yang transparan. Kalau di cat jenis NC, kalau nggak salah ini Cheyenne blue ya, atau biru yang pekat tapi sifatnya transparan. Jika kita encer retinernya ya, jadinya hampir mirip dengan candy tone hijau. Candy tone biru. Ini catnya hampir sama dengan NMAX yang kemarin kita kerjakan dalam waktu sehari. Tapi yang membedakan di sini adalah partikelnya. Di sini partikelnya kita main semua partikel mutiara. Kalau yang NMAX kemarin kita partikelnya memainkan warna silver. Dan yang membedakan dengan warna NMAX kemarin, selain dari partikelnya, kita juga tambahi warna hitam untuk mendapatkan tingkat kegelapan warna yang sedikit agak gelap. Karena contohnya juga agak gelap. Jika teman-teman mainkan cat NC, jadi unsur warna yang diambil masih sama, cat NC pearl white, cat NC pearl green, terus Cheyenne blue, Cheyenne green, atau kalau nggak ada ya candy tone hijau dengan candy tone biru, kemudian dengan ditambahi dengan warna hitam. Yang membedakan warna ini dengan warna yang kita oplos kemarin pada motor NMAX adalah di daya tutup ya. Kalau pakai cat mutiara itu biasanya daya tutupnya akan sedikit lambat. Kalau pakai unsur partikelnya warna silver metalik, tentunya daya tutupnya akan sedikit cepat. Jadi kita pinter-pinter di main di dasaran. Kalau seperti contoh yang ada pada gambar ini idealnya atau paling cepat itu kita pakai dasar yang cenderung gelap ya. Bisa mungkin hitam atau grey-nya atau warna epoksinya ini kita bisa gelapi sedikit, jadi jangan terlalu putih, itu daya tutupnya akan lebih cepat. Tapi jika partikel metaliknya kita ngambil dari warna silver metalik, tentunya daya tutupnya akan lebih cepat. Meskipun kita pakai dasaran epoksi yang warnanya cenderung cerah, tentunya daya tutupnya juga akan lebih gampang banget ya. Perbedaannya seperti itu. Tapi kalau untuk hasil warna yang dihasilkan setelah kita clear coat ya, kalau saya pribadi sih tentunya ya pilih partikel yang pakai partikel mutiara ya atau partikel pearl, karena warnanya akan lebih elegan, biasnya akan lebih kelihatan. Dari segi harga, kedua cat ini tentunya harganya akan beda ya. Yang pakai warna pearl mutiara tentunya akan lebih mahal sedikit dibanding dengan partikel yang menggunakan warna silver. Ini kebetulan yang punya ya siap komandan wis wong yes, dadi ini permintaan CT istimewir ya. Siap tok Mas. Tenan kuwi. Oke, di sini ada sedikit poin yang akan saya sampaikan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sempat ke DM ke tempat saya tentang thinner. Jadi meskipun kita hasil akhirnya pengen
warna yang kita hasilkan adalah dupe dalam tanda kurung, pengen catnya cat dupe, untuk mengaplikasikan catnya teman-teman juga harus tetap menggunakan thinner PU. Jadi ini urusannya dengan partikel. Meskipun kita nanti hasil akhirnya pengen warna dupe, ya juga thinner untuk mengaplikasikan catnya ya tetap pakai PU, karena ini urusannya dengan partikel loh ya. Kalau kita pakai thinner biasa tentunya partikelnya akan gumpel-gumpel, nggak bisa ngebior atau nggak bisa kelihatan gurih. Terus semprotannya tentunya ya akan enak jika kita menggunakan pakai thinner PU, jadi bisa ambiar gitu loh catnya. Kan kemarin ada yang tanya begini, Mas, aku mau ngecat warna dupe, misalkan epoksinya pakai bensin bagaimana? Ya itu lagi-lagi menyalahi aturan ya. Kalau disemprot ya bisa-bisa, tapi ya mesti gumpel-gumpel satu keduanya ya. Hasil maksimal atau cara kerja dari epoksinya ya nggak bisa sempurna seperti yang dianjurkan oleh dokter ya. Kalau pakai thinner ya, apalagi yang thinner, maaf, epoksi yang jenis PU ya, thinnernya memang harus PU. Kalau kita pakai thinner yang biasa-biasa, biasanya partikelnya akan sedikit rusak ya, dalam tanda kurung mungkin agak kasar, terus kurang lembut, hasil akhirnya masir. Apalagi kalau pakai bensin, meskipun ya hanya sekedar pengencer loh ya. Jadi jangan menyalahi aturan. Untuk mixing rasio thinner yang kita gunakan 1:70-an, kisaran 100 ml cat, 70 ml thinner, karena ini partikelnya mutiara. Supaya cepat tutup, kita ambil perbandingan thinner yang agak sedikit kental, dan ini medianya sudah dalam kondisi seperti gini, nggak sempat saya shoot ya. Ini medianya yang kemarin saya post, tangki yang amburadul, jadi waktu proses pengerjaan memang agak lama. Langsung saja kita aplikasikan warna yang tadi kita mixing. Untuk aplikasi warna di sini kita aplikasikan 3 layer. Jadi layer pertama untuk daya tutup, yang kedua atau di layer keduanya untuk cari tingkat kerataan, dan di layer ketiganya hanya untuk menata partikel. Jadi masih sama seperti kemarin. Terus untuk dasarnya sebaiknya menggunakan dasar warna yang gelap supaya lebih cepat untuk daya tutupnya. Catatan terpentingnya seperti gini, misalkan pakai epoksi atau yang warna grey ya, epoksinya bisa diakali dengan cat warna hitam ya. Kalau pakai epoksi PU ya pakai tinta warna PU atau cat hitam, itu campurkan aja pada epoksinya, nggak apa-apa. Tips sederhana tapi mungkin kurang berguna bagi teman-teman yang mungkin sering beli cat oplosan, tanyai kepada tukang oplosnya partikel yang digunakannya apa. Jadi nanti ketika kita aplikasikan, kita bisa ambil inisiatif dasar warna apa yang cepat untuk mendapatkan warna yang kita aplikasikan. Jadi PDKT ke tukang oplos itu penting banget, atau sharing-sharing itu penting banget. Dan ini warna yang dihasilkan, kita diamkan sejenak karena di sini cuacanya ya pas panas banget, jadi enak. Kita tunggu setengah jam atau 1 jam saja, kita sudah bisa aplikasikan clear coat di atasnya. Tapi kalau catnya NC ya sebaiknya didiamkan agak lebih lama, bisa 6 jam atau 7 jam. Untuk mixing rasio thinner clear dupe-nya, di sini perbandingannya saya menggunakan 4 clear 1 hardener, thinnernya kalau nggak salah 5:6 ya. Jadi perbandingannya 4:1 hardener, 5:6 thinner. Alasannya kenapa? Karena di sini cuacanya panas. Terus thinner yang kita gunakan juga thinner yang slow dry. Kalau sudah cuacanya panas seperti gini, terus mixing rasio clearnya itu kental, itu mau nggak mau ya mesti hasil yang disemprotkan dari clear dupe-nya satu masir, ngapur, berat disemprotkan. Jadi meskipun kita pengen hasil warna dupe, tetap kita menggunakan
thinner PU supaya mendapatkan hasil semprotan yang lembut, tidak masir, bahkan sampai ngapur. Berdasarkan dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman, kita ini sering kecolongan di suhu ya ketika aplikasikan clear coat. Jadi untuk suhu ini nggak berlaku hanya pada clear gloss, tapi juga pada clear dope. Apalagi kalau clear dope seperti gini, kita memang harus memerlukan panas-panas yang ideal ya. Kalau sudah main panas yang ya lumayan ideal, mungkin bisa di suhu 30-28 derajat ya. Setidaknya teman-teman juga harus pakai thinner yang slow dry supaya penguapannya agak lambat sedikit. Terus ketika diaplikasikan, clear dope-nya juga lembut. Kalau menjumpai clear coat dope yang ketika diaplikasikan muncul butiran-butiran kapur, itu biasanya penyakitnya ada pada thinner ya. Jadi mungkin thinnernya teman-teman nggak menggunakan thinner yang jenis PU. Dan yang paling penting di sini adalah tetap kita saring. Untuk aplikasi clear dope-nya satu layer saja sudah cukup. Tapi kalau mau diaplikasikan 2 layer ya bisa. Pakai flash off, nggak pakai flash off juga bisa. Dan ini warna yang dihasilkan kurang lebih umur 3 jam dari aplikasi clear coat-nya ya. Untuk warna yang berkaitan dengan warna ini yang saya tadi jelaskan di depan, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi supaya teman-teman gampang mencarinya. Untuk warna NMAX yang tadi sempat saya bahas di depan ya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini catnya mirip Bosco Green kalau main di tone premium. Kapan-kapan Nah, kalau dilihat dari luar atau jarak jauh seperti gini ya, itu maksudnya yang saya tampilkan tuh yang warna tangkinya. Jadi biasnya bening, bersih gitu loh, nggak seperti ketika kita main cat silver. Efeknya biasnya itu kelihatan. Beda jika kita main warna silver metalik. Ini bedanya lembayung sama mutiara itu seperti itu. Kalau di dalam, karena ini kegelapan, kurang cahaya seperti gini. Yes. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit tips ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan ini ada sedikit video intermezzo untuk manasi rival Salna Letul Gembus yang kemarin dapat musibah popping. Popping kuwi aib, jadi koyok panu mesti harus disembunyikan. Dan popping itu juga nular. Jadi kalau ada temen yang dapat popping terus ikut komentar, biasanya nggak nunggu waktu lama juga akan
dapat balasan popping. Kita tunggu video poppingnya karena tema kita selanjutnya adalah membahas tentang popping, tapi sana belum upload, mungkin ya namanya aib itu ya harus ditampilkan, jangan disembunyikan. Oke, sedikit cuplikan video dari saya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.